الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بمكارم الأخلاق. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Alhamdulillah الذي بين لنا أفضل المسالك وأحسن الآداب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelaskan kepada kita jalan yang baik dan adab budi pekerti yang mulia. وأمرنا بها ونهانا عن أضدادها. Allah memerintahkan kita untuk menjalankan adab yang mulia dan melarang kita untuk melakukan yang sebaliknya. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zimmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang membuka segala sesuatu yang tertutup dan yang menjadi akhir dari para utusan dan para nabi. القائل صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang menunjukkan atas suatu kebaikan itu seperti halnya orang yang melakukan kebaikan tersebut. طلاب الأعزاء، مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام ألا وهو آداب الزيارة والاستئذان. Anak-anakku yang aku banggakan, sore kali ini materi yang akan kita kaji adalah materi yang berkaitan tentang akhlak mulia, yakni adab tata krama ketika kita berkunjung ke tempat orang lain dan memohon izin. طلاب الأعزاء، في الحقيقة إسلامنا العظيم لم يترك لنا شيء فيه منفعة إلا ودلنا عليه. Anak-anakku yang aku banggakan, di dalam Islam pada hakikatnya tiada suatu manfaat kecuali akan dijelaskan kepada kita. طلاب الأعزاء، تدبروا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور. Anak-anakku yang aku banggakan, mari kita mengangan-angan bersama, mentadaburi bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah An-Nur. يقول الله سبحانه وتعالى منبها المؤمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk mengingatkan orang-orang yang beriman, منبها المؤمنين إلى خلق عظيم. mengingatkan orang-orang mukmin terhadap budi pekerti yang mulia. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah selain rumah kalian semuanya sehingga kalian meminta izinnya. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Dan engkau memberikan salam bagi orang yang ada di rumah tersebut. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Hal yang demikian ini lebih baik bagi kalian semuanya supaya kalian mengingatnya. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. Maka apabila di suatu rumah tersebut tidak ada seorang pun, jangan memasukinya sehingga kalian mendapat izin untuk memasukinya. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. Dan apabila dikatakan bagi Anda untuk kembali, maka hendaknya kembali. Hal yang demikian ini lebih bersih, lebih baik. نكرر الآية مرة أخرى ونتدبرها. يقول الله سبحانه وتعالى منبها للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Kita ulangi ayat lagi, ayat yang dibaca beliau lagi tentang adab meminta izin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki suatu rumah selain rumah kalian semuanya sebelum kalian semuanya meminta izin. Dan ومعنى الاستئناس الاستئذان. arti dari istighnas yang ada pada ayat tersebut adalah isti'dzan. Isti'dzan itu apa? Memohon atau meminta izin. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Sehingga engkau meminta izin dan memberikan salam pada orang yang mempunyai rumah tersebut. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Hal yang demikian ini lebih baik bagi kalian semuanya. Semoga kalian semuanya bisa mengingatnya. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. Maka apabila kalian sedang mendatangi suatu rumah dan ternyata di sana tidak ada orang yang di dalamnya, maka janganlah kalian masuk sehingga kalian mendapatkan izin dari orang yang mempunyai rumah. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أي أفضل لكم. Dan apabila dikatakan kepada Anda semuanya kembalilah, maka kembalilah. Hal yang demikian ini lebih azka atau lebih utama bagi kalian semuanya. طلاب الأعزاء، ماذا نستفيد من هذه الآيات التي تلوناها؟ Anak-anakku yang aku banggakan, apa sih faedah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat yang kita baca barusan? نستفيد ما يلي. Kita dapat mengambil faedah hal-hal berikut ini. قبل أن نكون نستفيد أولا أو ثانيا أو ثالثا، نرجو أن نطبق ما نسمعه، لا يكون كلاما يقال فقط، بل نريد أن نطبق ما نسمعه على أرض الواقع. Sebelum saya menyebutkan poin-poin apa saja yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, kembali saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jangan sampai muhadharah sore kali ini hanya sekedar kata-kata yang masuk di telinga kanan kita dan keluar dari telinga kiri kita. Hendaknya kita jadikan ini adalah keilmuan yang tidak hanya sekedar pengalaman, tapi harus kita sampai ke level pengamalan. نستفيد من هذه الآيات أولا الاستئذان قبل الزيارة، بمعنى أن نأخذ ميعادا مسبقا قبل الزيارة. Dari ayat ini kita dapat mengambil poin atau mengambil faedah. Yang pertama, kita memohon izin atau meminta izin dari orang yang mempunyai rumah sebelum kita memasuki rumah tersebut, dan kita ada izin atau ada suatu perjanjian yang di sana itu diperbolehkan oleh pemilik rumah untuk memasukinya. الفائدة الثانية، إذا ما وصلنا إلى المنزل نسلم على أهله. Kemudian ketika kita sampai pada rumah yang kita tuju, hendaknya kita memberikan atau mengucapkan salam kepada orang yang mempunyai rumah. هذا مأخوذ من قوله تعالى وتسلموا على أهلها. Poin yang kedua ini dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tusallimu, dan engkau semuanya memberikan salam ala ahliha, bagi orang yang mempunyai rumah. الفائدة الثالثة، إن لم يؤذن لنا
فيجب الرجوع لأنه الأفضل. Kemudian faedah atau poin yang ketiga dari ayat tadi yang dapat kita pahami adalah apabila kita tidak mendapatkan izin dari orang yang mempunyai rumah, maka hendaknya kita kembali, dan hal yang demikian ini adalah yang lebih baik. قال صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian meminta izin kepada seseorang sebanyak 3 kali, kemudian belum ada izin, maka hendaknya kita kembali. رابعا Yang keempat, على الشخص ألا يقف قبالة الباب بل ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، يعني لا يكون في مقابل الباب بل يكون على اليمين قليلا أو على الشمال قليلا. ini penting anak-anakku, adab ketika kita bertamu atau ke rumah orang, ya, ini hendaknya kita itu berdiri tidak tepat di tengah-tengah pintu. Ini ada tata krama. Kalau kita mau bertamu itu kita tidak tepat di tengah-tengah pintu. Tetapi adabnya bagaimana? Kita sedikit bergeser ke kanan atau sedikit bergeser ke kiri, ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya supaya kalau orang yang mempunyai rumah itu dalam keadaan tidak siap menerima tamu, itu tidak kaget dengan adanya tamu. Paham ya? حتى لا تقع عينه على شيء لا يحل له. Sehingga tamu yang bertamu ini penglihatannya tidak berada pada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat baginya. خامسا ألا يمكث في البيت كثيرا حتى لا تضيق على أهل البيت. Yang kelima, ketika bertamu itu tidak terlalu lama di tempat orang yang ditamui, sehingga bisa menyebabkan orang yang kita temui itu menjadi meninggalkan aktivitasnya atau menjadi terfokus hanya pada tamunya. قال الله سبحانه وتعالى معلما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini, ayat ini menjelaskan untuk memberikan pendidikan, memberikan ajaran kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. Para sahabat Nabi Muhammad SAW disuguhi oleh Nabi Muhammad SAW suatu makanan di dalamnya Rasulullah SAW. Para sahabat ini ketika setelah selesai beliau pada daharan di dalamnya Nabi Muhammad itu, ada sebagian yang masih duduk di sana lumayan lama dan berdiskusi antara satu dengan yang lain. Turun ayat yang menjelaskan ketika kalian sudah makan, sudah dahar di dalamnya Rasulullah, maka hendaknya mencukupkan diri dan jangan sampai berkata-kata yang lama di dalamnya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya adab ketika kita bertamu niku nggih secekape mawon. أي إذا أخذتم واجب الضيافة وانتهى الكلام فلا داعي لكثرة الكلام فيما لا يفيد. يعني على الإنسان ما دام أطعم وانتهى الكلام فلا داعي لكثرة الكلام فيما لا يفيد. Maksudnya apa? Ketika kita bertamu, kemudian kita disuguhi dan apa yang menjadi maksud kita itu sudah selesai, maka hendaknya kita tidak usah berlama-lama. Hendaknya kita mengundurkan diri atau merasa cukup. Jangan sampai kita menambah pembahasan yang di sana tidak ada faedahnya. ما فوائد الاستئذان؟ سؤال يطرح نفسه، ماذا نستفيد
من الاستئذان. Kemudian pembahasan selanjutnya, apa sih poin-poin yang dapat kita ambil dari isti'dzan, meminta izin dari orang lain? نستفيد ما يلي. أولا Kita dapat mengambil poin-poin dari meminta izin orang lain. Yang pertama, الاحترام والتقدير لغيرنا من الأصدقاء. kita memuliakan sesama teman, memuliakan orang lain dalam berbagai hal. تخيل عندما أزورك في منزلك وأطلب ميعاد مسبقا، فهذا يدل على الاحترام والتقدير. Mari kita anak-anak, ketika kita mau mendatangi di tempat teman kita, ya, kemudian sebelumnya kita sudah ada janji kepada teman kita, ini menunjukkan salah satu penghormatan kepada teman kita atau orang yang akan didatangi. ثانيا لا نفاجئ أصحاب البيت بل يكونون على أهبة الاستعداد لاستقبالنا. Kemudian yang kedua, dengan meminta izin kita juga tidak mengagetkan orang yang mempunyai rumah. Namun kita bisa mempersiapkan untuk menjamu orang yang akan datang atau orang yang mempunyai rumah, ada persiapan yang sempurna untuk menjamu tamunya. أيضا من فوائد الاستئذان حتى لا يطلع بعضنا على عورات البعض. Begitu juga di antara faedah dari meminta izin kepada orang lain adalah ini, supaya orang lain itu tidak melihat hal-hal yang di sana itu tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. وكلنا يكره أن يطلع عليه أحد على عوراته. Kita semuanya tentunya tidak suka apabila hal-hal yang merupakan privasi kita itu dilihat oleh orang lain. تخيل إذا ما تركت عليك الباب دون استئذان، ربما تكون عورتك منكشفة فأنا أطلع على عورتك أو العكس. Mari kita anak-anak, ketika ada seseorang yang memasuki rumah kita tanpa adanya izin terlebih dahulu, bisa saja orang tersebut akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. وهذا ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dan hal yang ini pernah terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فقد كان نائما في وقت الظهيرة بعد الظهر. Pernah Sayyidina Umar, beliau sedang tidur setelah zuhur. وأحد خدامه دخل عليه دون استئذان. Dan salah satu pembantu beliau mendatangi beliau tanpa adanya izin terlebih dahulu. وكانت عورته منكشفة. أمر طبيعي عندما يكون الإنسان نائما فقد تنكشف عورته. Dan pada saat itu sebagian aurat dari Sayyidina Umar terlihat. فسيدنا عمر كره ذلك وقال أو تمنى لو أنزل الله سبحانه وتعالى آية تدل على الاستئذان. Kemudian Sayyidina Umar, beliau merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan sebagian dari pembantu tersebut dan mengingatkan, apakah engkau tidak ingat bahwasanya ada ayat yang menjelaskan tentang permasalahan untuk meminta izin. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور. Kemudian Sayyidina Umar menjelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala turun di dalam surah Nur. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya meminta izin kepada kalian semuanya atau orang-orang yang mempunyai pembantu, orang-orang yang mempunyai
Kalau pada zaman dahulu ini ya budak atau hamba sahaya, hendaknya para pembantu atau para hamba sahaya itu meminta izin kepada kalian semuanya. وبعد طلاب الأعزاء فهذا جانب من تعاليم ديننا الجميل السمح. Anak-anakku yang aku banggakan, ini merupakan ajaran dari agama kita yang lurus, الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى الآداب العظيمة. agama kita agama yang mengajak kepada akhlak yang mulia dan adab budi pekerti yang utama. ومنها آداب الزيارة Di antaranya adalah adab bertamu. وفيها طهارة للمجتمع كله. Dalam adab tersebut merupakan kesucian bagi seluruh masyarakat واحترام وتقدير للغير. dan memuliakan bagi orang lain. وفيه عدم كشف للعورات. Dan ini tidak membuka aib orang lain. وفي النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى وأدعو طلابي الأعزاء أن يطبقوا ما سمعوا. Dan pada akhirnya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak juga kepada anak-anak semuanya supaya bisa menjalankan, mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. فقبل أن تدخل إلى غرفتك Maka وأنت تعلم أن بها أحد أصدقائك أو أصحابك فلا تدخل مندفعا، بل عليك أن تترك الباب وتستأذن. نعم. ketika kita mau berkunjung kepada teman kita, ini kita mencoba belajar untuk mengaplikasikan. Misalkan meskipun kita di pondok, sesama di kamar itu, hendaknya ketika kita mau ke tempat teman kita, kita mencoba belajar untuk meminta izin sebelum memasuki kamar dari teman kita. Ini memasuki kamar ya, lebih-lebih kalau Anda di sana maaf-maaf membuka lemari atau apa, ini justru malah sangat terlarang. وأشكركم جميعا على حسن استماعكم وإني أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum.